Baik, selamat pagi. Untuk kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari tugas mingguan kedua kami dengan mata kuliah Entrepreneurship untuk dosen pengampu Bapak Safri Muhammad Safri Lubis. Dan untuk daftar anggota kelompok kami itu ada Jeffrey Dianto dengan NIM 27, ada Riyad Abdul Razak dengan NIM 46, ada Henry Winata dengan NIM 72, dan Catherine Ana NIM 78, serta Dolok Masong NIM 114. Nah, untuk bahasa pertama kami itu ada pada bisnis dan proses model kanvas. Nah, untuk sejarahnya itu proses model kanvas itu dikembangkan oleh Marco, James, dan David yang merupakan versi lengkap dari bisnis model kanvas dari Alexander Osterwalder. Nah, jadi proses model kanvas ini tujuannya untuk membantu supaya pengoperasian dalam bisnis itu dapat diterapkan. Jadi sebelumnya ada 9 blok bangunan dari template model bisnis yang kita kenal dengan model bisnis kanvas, itu yang awalnya pada tahun 2005 diusulkan oleh Alexander Osterwalder berdasarkan pekerjaan pada ontologi model bisnis. Jadi sejak dirilis itu sekitar tahun 2008, kanvas baru mulai dibentuk sesuai dengan bidang bisnis tertentu. Nah, untuk berikut gambaran untuk bisnis model kanvas. Jadi di bisnis model kanvas itu ada key partners, key activities, values proportion, customer relationships, customer segments. Kini bagian ini nantinya akan dijelaskan pada set selanjutnya. Nah, selain bisnis model kanvas, itu sebelumnya juga ada proses model kanvas. Nah, ini berupa gambarannya yang mana untuk membentuk proses bisnis itu sebenarnya perlu alasan atau tujuan dari bisnis itu sendiri, beserta tahapan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Untuk bagian elemen-elemennya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih Henry. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan elemen yang digunakan dalam bisnis proses model kanvas beserta cara pengimplementasiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada customer segments. Ya. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah untuk menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis pengguna. Yang kedua itu ada value proposition. Elemen ini merupakan penjelasan dari rincian dari keunggulan produk dan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pelanggannya. Hal ini menjadi kesempatan bagi pengguna untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis pengguna dengan bisnis yang lain atau keunikan suatu usaha pengguna. Yang ketiga itu ada channels. Nah, melalui penggunaan channels atau alat pemasaran yang tepat, pengguna bisa menyampaikan value propositions kepada customer segments. Jadi pengguna bisa memulai memikirkan channels yang mau digunakan dengan baik, karena penentuan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Yang keempat yaitu revenue streams. Revenue stream ini merupakan bagian yang berkaitan dengan usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Selanjutnya ada key resource. Key resource atau sumber daya ini merupakan elemen dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Tujuannya untuk mewujudkan value proposition mereka. Elemen ini harus diperhitungkan untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Baru ada customer relationship. Untuk terus mendapatkan pelanggan yang loyal, perusahaan harus menjalin ikatan dengan pelanggannya secara intens. Perlu pengawasan yang ketat dan insentif supaya pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain, hanya karena jalinan hubungannya yang kurang baik. Pengguna juga harus tahu bagaimana cara bisnis supaya bisa keep in touch dengan para pelanggan. Selanjutnya ada key activities. Key activities merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang ada kaitannya juga dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Elemen ini bertujuan agar suatu produk atau jasa dapat dikenal dan diterima banyak orang. Baru ada key partnership. Posisi-posisi partner kunci bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities untuk aliran barang atau layanan. Menjalin hubungan baik dapat menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Pengguna bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk meningkatkan performa usahanya. Baru yang terakhir ada cost structure.
yaitu mengelola biaya secara efisien yang membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga bisa menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Karena itu, pastikan untuk membuat laporan keuangan yang tepat dan sesuai dengan bisnis pengguna. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara pembuatan dan cara kerja dari bisnis proses model Canvas ini. Untuk fase pertama itu ada mendesain kunci aktivitas atau KA, dan yang kedua itu evolusi model proses. Oke, selanjutnya. Nah, pada fase pertama itu, print PMC pada kertas berukuran setidaknya A3. Selanjutnya, pada PMC yang dijelaskan pada key activities atau kunci aktivitas, ambil salah satu dan letakkan ke dalam PMC sebagai nama rantai proses. Mulai berdiskusi dengan tim mengenai efek the wow untuk pengguna, dengan informasi apakah pengguna akan mendapatkan perasaan ini, apakah yang membuat sebuah perbedaan. Gunakan sticky note dan letakkan mereka pada kertas PMC. Selanjutnya itu jelaskan nama kecil dari proses, spesifikasikan alur informasi dari pesan dikirimkan ke pesan diterima atau dari awal sampai akhir, dan mengidentifikasikan resiko. Nah, untuk fase 2 itu jelaskan pemilik bisnis proses dari key activities, baru perkaya model dengan pertimbangan-pertimbangan, dan PMC merupakan titik awal dari proses segaris dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Oke, selanjutnya ada contoh penggunaan dan penerapan yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih Jeffrey. Selanjutnya contoh penggunaan dan penerapan. Ada beberapa elemen yang ada dalam BMC atau business canvas itu. Yang pertama itu ada customer segment, yang dimana itu untuk tempat dimana nanti letakkannya siapa yang membeli produk dan siapa yang membayar untuk jasa atau produk yang telah dijual. Selanjutnya itu ada value proposition, dimana akan diletakkan alasan mengapa seseorang menggunakan produk, apa kelebihan dari produk itu tersebut. Yang ketiga itu ada channels, bagaimana perusahaan itu memberitahu tentang produknya atau mempromosikan tentang produknya. Dan itu ada customer relationship, itu merupakan hubungan antara customer dengan perusahaan sehingga customer tetap bertahan dengan perusahaan. Selanjutnya itu ada revenue stream. Revenue stream itu adalah bagaimana cara bisnis atau perusahaan mendapatkan uang. Yang selanjutnya ada key activities. Key activities sendiri itu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan value proposition. Yang selanjutnya itu ada research, sumber yang dibutuhkan untuk melakukan key activities. Yang selanjutnya itu ada key partnership, yaitu adalah siapa saja yang mengerjakan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan key activities. Selanjutnya itu ada cost structure. Cost structure itu adalah pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, berikut adalah contohnya. Seperti yang dilihat itu ada key partners, diambil contoh sebagai petani, ada middleman atau pengumpul stroberinya, ada pemilik toko oleh-oleh di kota Bandungnya. Jadi key partners nanti akan melakukan key activities, yaitu membeli hasil panen dan terus mengolah stroberi menjadi produk olahan. Dari key activities itu dibutuhkan key resource. Key resource itu seperti lahan tani dan alat pengolahan standar makanan. Selanjutnya ada hasil yang nantinya akan diberikan kepada customer, yaitu value proposition, yaitu strawberry yang 24 sebagai produsen cemilan sehat berbahan dasar buah stroberi segar, meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. Selanjutnya itu ada customer relationship, yaitu tadi yang customer yang dibutuhkan agar customer terus menggunakan produk, kita ada diskon dan program giveaway. Selanjutnya itu ada channel, yaitu channel yang digunakan atau media yang digunakan untuk melakukan promosi atau pengenalan produk. Itu ada e-commerce, ada media sosial, dan toko oleh-oleh. Selanjutnya ada customer segment, yaitu customer atau pihak yang membeli, itu seperti anak-anak, wisatawan lokal, pencinta makanan sehat, dan restoran dan kafe. Selanjutnya juga ada cash structure, yaitu uang yang dihabiskan untuk perusahaan. Itu ada bahan baku, untuk membeli bahan baku, untuk gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, dan juga biaya pengemasan dan packing.
Dan juga ada revenue stream, yaitu di mana hasil dari uang yang diterima oleh perusahaan itu dari penjualan produk dan juga kunjungan wisata ke tempat produksi Strawberry 24. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Catherine. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penggunaan dan penerapan. Misalnya adalah penyedia layanan solusi untuk informasi kesehatan meliputi penyakit, dokter, dan rumah sakit, ataupun kesehatan online, di mana merupakan ala dokter. Customer segmentasinya adalah masyarakat pengguna internet dengan umur tertentu dan berada di daerah tertentu. Channelnya adalah Google, situs komunitas kesehatan, situs berita kesehatan, sosial media, dan lainnya. Customer relationship-nya adalah sosial media, forum, dan lainnya. Partnership-nya adalah dokter, rumah sakit, penyuluh kesehatan, dan lainnya. Key resources-nya adalah ahli kesehatan, dokter, perangkat IT, programmer, lalu key activities-nya adalah produksi konten dan kerjasama dengan dokter, rumah sakit, pengembangan IT, marketing online, dan lainnya. Cost structure-nya adalah biaya produksi konten, biaya pengembangan IT, dan lainnya. Revenue stream-nya adalah pendapatan iklan, jasa konsultasi, fee pemesanan kamar ke rumah sakit, dan lainnya. Next. Selanjutnya adalah startup. Next. Sejarah. Istilah apa itu startup sendiri diartikan juga sebagai sebuah perusahaan baru yang sedang dilakukan pengembangan. Namun, saat ini istilah apa itu startup cukup diidentikan dengan segala hal yang berhubungan dengan teknologi, internet, web, atau hal lain yang masih ada dalam ranah tersebut. Istilah startup sendiri merupakan hal-hal yang berhubungan dengan internet, website, teknologi, dan hal lainnya. Hal ini karena istilah apa itu startup baru mulai populer hingga skala internasional pada era bubble.com. Era bubble.com merupakan sebuah periode yang terjadi antara tahun 1998 hingga 2000. Ada banyak perusahaan.com yang didirikan hampir bersamaan. Pada saat itulah sedang gencarnya sebuah perusahaan membuka website milik mereka pribadi. Saat itu pula, internet semakin banyak dikenal banyak orang sebagai salah satu ladang baru dalam memulai bisnis. Saat itu pula apa itu startup mulai lahir dan berkembang. Next. Gambaran umum startup. Terdapat karakteristik dalam sebuah perusahaan yang memang bisa dikategorikan sebagai startup. Beberapa karakteristik yang dimiliki tersebut adalah antara lain, yang pertama, perusahaan memiliki pendapatan kurang dari $100.000 per tahunnya. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun, jumlah pegawai yang ada kurang dari 20 orang. Perusahaan masih dalam tahap perkembangan, umumnya perusahaan beroperasi melalui website. Perusahaan beroperasi dalam bidang teknologi, dan yang terakhir adalah produk yang dihasilkan berupa aplikasi berbentuk digital. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Dolok. Selanjutnya ada contoh penggunaan startup. Yang pertama itu ada startup properti, kemudian ada startup game, yang ketiga ada startup perdagangan, yang keempat ada startup insurance, dan yang kelima ada startup sekuritas. Next. Nah, contoh penerapannya kita ambil contoh dari blibli.com. Blibli.com tercatat sebagai situs e-commerce termuda di Indonesia. Startup ini menjadi lapak untuk menjual berbagai jenis barang. Kerumitan transaksi di dalamnya cukup membuatnya dijuluki Amazon.com versi Indonesia. Blibli lebih menitikberatkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Blibli menerima Visa atau Mastercard dan dirancang untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keamanan dari VeriSign, perusahaan autentifikasi layanan yang berbasis di Amerika Serikat. Startup ini dimiliki oleh PT Global Digital Niaga, anak perusahaan grup Jarum dan Bank Sentral Asia atau BCA. Oleh karena itu, merek-merek ternama seperti Carshare, Harley Davidson, dan Philips tertarik. Situs itu dikunjungi sekitar 30.000 orang per hari dan memiliki keterikatan telekomunikasi. Keistimewaan situs ini diperkuat dengan perbankan serta perusahaan juga pada kecepatan pengiriman barang. Blibli.com juga berupaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan menampilkan keunggulan kompetitifnya. Di antaranya, What's the Expert Say? Kolom ini bertujuan untuk memberikan referensi kepada konsumen mengenai manfaat dari produk. Situs ini juga menampilkan berbagai tweet dari Twitter yang berkaitan dengan situs ini. Ada pula Let's Chat yang memudahkan konsumen untuk berkomunikasi dengan pihak pengelola Blibli.com. Blibli.com menggunakan sistem pembayaran online melalui berbagai layanan pembayaran online. Layanan tersebut antara lain BCA ClickPay, Mandiri ClickPay, dan sebagainya. Di samping itu, dalam hal pengantaran barang kepada konsumen, Blibli.com bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang melayani jasa antar barang. Contohnya adalah JNE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Nah, yang bagian ketiga itu terdapat perkembangan usaha dan bisnis. Gambaran khusus di dunia itu perkembangan bisnis di bidang teknologi informasi atau TI itu sudah banyak dampak-dampaknya sudah besar gitu. Contohnya itu yang seperti yang baru kita lalui itu sudah banyak adanya rapat online karena kendala tertentu ketika rapat offline. Ada juga transaksi online yang sudah lama dilakukan oleh manusia dan memudahkan manusia untuk melakukan transaksi tanpa harus kontak fisik ke bank atau ke tempatnya langsung. Untuk gambaran khusus di Indonesia, itu perkembangan bisnis di TI Indonesia itu sebenarnya masih baru, dan yang sejauh ini sudah ada startup atau yang kita tahu sebagai perusahaan baru yang merintis bisnis dalam bidang teknologi untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Contoh startup itu di Indonesia itu ada Grab, ada Gojek, dan yang kedua itu ada mobile banking sebagai bentuk penerapan dari transaksi online, yaitu aplikasi yang sudah banyak dibentuk oleh bank untuk mempermudah transaksi secara 24 jam bagi pengguna tanpa perlu ke ATM atau bank secara langsung. Nah, contoh-contoh dari penerapan lainnya adalah yang pertama ada bisnis teknologi web development, ada teknologi startup produk IT, ada jasa desain grafis, bahkan ada jasa untuk menulis artikel. Yang kelima ada bisnis SEO konsultan. Yang keenam ada bisnis teknologi produk IT aplikasi mobile. Yang ketujuh ada teknologi produk IT solution. Yang ke-8 ada bagian software. Ke-9 ada bagian blogger. Nah, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.